Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Malia dari D4 Terapi Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Teman-teman, kalian udah pernah baca novel karya Terilia yang judulnya Hujan belum? Atau udah pernah nonton film Hafalan Sholat Delisa? Pasti bagi kalian yang memiliki hobi membaca novel atau menonton film sudah gak asing ya dengan kedua kisah tersebut. Nah, keduanya memiliki persamaan loh, yaitu mengulas tentang terjadinya bencana alam pada suatu daerah yang menyebabkan trauma, khususnya nih pada anak-anak, yang tak lain adalah pemeran utamanya. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, kalian udah pada tahu belum apa sih trauma itu? Trauma adalah perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan akibat peristiwa luar biasa yang biasa disebut dengan peristiwa traumatik yang seringkali mengancam keselamatan jiwa seperti bencana atau kecelakaan. Misalnya nih, dalam novel Hujan, Rahel sang tokoh utama harus kehilangan kedua orang tuanya yang sangat dia cintai. Hal ini mengakibatkan ia kehilangan rasa aman yang dimilikinya dan merasa tidak berdaya atas apa yang menimpanya. Hal tersebut merupakan respon yang wajar sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman. Namun, dalam beberapa kasus, ada juga yang menyebabkan trauma fisik, seperti yang menimpa Delisa. Selain ia harus kehilangan ibunya, ia juga harus kehilangan salah satu kakinya, yang menyebabkan ia tidak bisa kembali pada kondisi normal. Meskipun mungkin ancaman sudah berlalu, tapi hal ini menyebabkan seseorang seperti berada dalam kondisi siaga yang terus-menerus. Hal ini mengakibatkan timbulnya stres atau penderitaan yang berkepanjangan bagi korbannya. Kita sebagai tenaga medis dapat melakukan trauma healing. Trauma healing merupakan proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, atau gangguan psikologis lainnya. Hal ini disebabkan lemahnya fungsi-fungsi mental para korban bencana alam. Karena trauma healing berprinsip pada keamanan dan kenyamanan korbannya, upaya ini diharapkan mampu untuk mengatasi stres atau penderitaan korban agar tidak berlanjut atau bertambah parah. Dengan cara tidak memaksakan para korban untuk menceritakan peristiwa traumatik yang baru saja dia alami. Teknik sederhana yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi para korban untuk mengungkapkan perasaan emosionalnya. Ingat, jangan mengomentari. Cukup menjadi pendengar yang baik, itu sudah sangat berarti. Tidak hanya sampai di situ teman-teman. Ada beberapa teknik trauma healing lain yang bisa kita lakukan pada anak-anak. Apalagi kalau bukan dengan cara bermain. Ya, bermain selain membuat anak-anak menjadi rileks, ini sebagai perantara baginya untuk mengungkapkan perasaan emosionalnya dengan cara menggambar, menulis, menari, menyanyi, bercerita, melakukan kegiatan seni, berolahraga, menghirup oksigen, atau menggunakan metode penghakasinya. Selain menggunakan teknik-teknik yang sudah saya sebutkan sebelumnya, korban juga membutuhkan teman dekat atau lawan bicara yang dirasa mampu menghadirkan rasa aman dan nyamannya kembali. Karena peristiwa tidak mengenakan tersebut tidak mudah dilupakan begitu saja. Dengan saling berbagi, memberikan semangat dan juga motivasi, hal ini diharapkan mampu membuat korban lebih cepat berada pada tahap penerimaan keadaan. Pada tahap penerimaan keadaan ini, korban akan benar-benar merasa lapang dada dan menganggap bahwa peristiwa yang baru saja dialami merupakan hal yang positif. Dengan begitu, gejala trauma akan mulai luntur dan lama-kelamaan mulai hilang. Seperti pada Lail, ia akhirnya menjadi seorang relawan terbaik yang telah membantu banyak orang dan melanjutkan hidupnya bersama orang yang dicintai. Walaupun ia tahu masalah tidak akan berhenti sampai di situ. Juga pada Delisa, ia akhirnya kembali belajar dan menghafal bacaan sholat
walaupun hanya dengan sosok ayah. Nah teman-teman, kalian udah pada tahu kan apa sih trauma itu dan teknik apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melakukan trauma healing. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.